punya saudara punya teman dari Nusa Tenggara. Awal-awal semester 1 saya pendidikan bahasa Prancis, dia teknik bangunan, jurusan teknik bangunan. Tahu nggak Bu, Bapak Ibu, 5 tahun kemudian apa yang terjadi? Saya masih suka main game, main PlayStation gitu kan, miskin, minta orang tua terus, skripsi nggak kelar-kelar, dan jomblo nggak kelar-kelar. Temen saya calon S2, kandidat dosen IKIP Yogyakarta, setahun kemudian menikah dan kaya raya karena dia mendapatkan proyek selokan di Karangmalang sebelah lembah UGM itu ya. Pertanyaannya, wah kenapa dia kok sudah bisa seperti itu, saya masih seperti itu? Karena sejak kecil dia kalau tidak menjual koran di terminal, adik-adiknya kelaparan dan mati. Jadi sejak SD dia biasa jual koran untuk menghidupi adik-adiknya, sehingga dia tahu, oh kehidupan seperti ini gitu ya. Kalau anak kita kan enggak, SD kelas 6 Cidori masih main, aku pengen jadi Naruto, lompat-lompat antar pohon gitu kan. Masih seperti dunia imajinasinya seperti masih anak-anak. Yang keempat, pahami pola 6+3. Apa 6+3? Anak-anak dalam dunia imajinasi itu 6 tahun plus 3 tahun. Durasinya, masa yang dibutuhkan, bukan usianya. Jadi anak-anak ini membutuhkan durasi hampir 10 tahun dalam dunia imajinasinya dia. Kalau itu terputus, maka dia akan menjadi inner child, meminta dalam dirinya. Ibu-ibu yang masih suka nonton drama Korea, itu dulu ketika masih kecil pasti terputus imajinasinya. Pak, aku nih sepatu kaca, mana ada sepatu kaca, sepatu ya dari kulit gitu. Itu sudah terputus imajinasi dia. Anak-anak ini harus dipenuhi, kalau tidak dia akan meminta ketika dewasa. Kalau tidak percaya, hitung saja sendiri. Anak yang kenal SD, mahasiswa pasti lupa. SMP, menikah mungkin lupa. Mahasiswa masih main, atau SMA, menikah masih main sama anaknya. Umur-umur kita sekarang ini harusnya sudah mikirin umat, mikirin bangsa dan negara gitu. Enggak malah gol dan sebagainya gitu ya. Karena dunia imajinasi kita terputus. Jadi Bapak Ibu mohon, kalau misalkan ada yang menaruh anak-anaknya dibolehkan main hanya hari Sabtu dan Minggu, itu kesalahan fatal. Kalau Bapak Ibu tidak menyediakan alternatifnya. Jadi cuma Sabtu sama Minggu dibolehkan, saya jamin dia akan loyal ke warnet atau cari yang lain. Karena dunia imajinasinya terputus. Kasihnya apakah harus berupa gadget? Tidak. Contohnya, saya ambil kertas, digulung-gulung jadi bola, saya sediakan keranjang di sana dengan 2 anak saya. Saya lomba-lombaan masuk paling banyak, itu bisa 2 jam sendiri. Itu imajinasi mereka. Dan kita harus olah seperti itu. Penanggulangannya, kalau sudah kecanduan, sudah mania, saya sudah menangani banyak kasus ya. Yang pertama, pahami situasi dan kondisinya dahulu. Apa itu pahami sikon? Saya ingin tanya, Bapak Ibu di sini yang merasa tidak kecanduan game dalam bentuk apapun siapa? Yang merasa, aku gak kecanduan, gak sinyol gitu. Dalam bentuk apapun ya. Ya, oke. Apakah benar atau tidak? Sepaham saya, hampir semua anak-anak di dunia pernah kecanduan permainan atau game dalam bentuk apapun. Nah, mandi dulu, entar nih, main layang-layang. Itu permainan kita dulu. Sudah manda, wayang-wayangan, golek-golekan, bekolan, itu adalah imajinasi kita. Kenapa orang tua dahulu tidak khawatir? Karena menyehatkan dan kreatif. Anak-anak walaupun terlambat pulang, bau badannya sehat, kreativitas itu ubi kayu, dahannya jadi wayang-wayangan gitu kan. Pelepah pisang jadi kuda-kudaan, kreativitas. Jadi
Pertama, Bapak Ibu pahami dulu, oh ini anakku sedang masa-masanya kecanduan, sama dengan aku dulu. Jadi itu memang ya seperti itu, wajar dia kecanduan imajinasi. Itulah kenapa dalam Islam dikenalkan surga dan neraka di usia-usia 7 tahun sampai 10 tahun ke bawah. Karena imajinasinya, Bapak Ibu sekarang kalau Ibu mau surga, gak sih gitu kan, biasa gitu. Kalau anak-anak zaman misalkan anak saya suka poni, kamu mau nggak nanti di surga banyak poni loh, kamu bisa main poni. Oh iya gitu. Dia imajinasinya terbawa. Jadi pahami situasi dan kondisi dulu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Itu ada masanya dia akan bosan sendiri, pasti. Nah, yang kedua, ketiga, keempat ini harusnya contoh langsung ya, diajarkan ke anak-anak. Contoh untuk anak-anak SD misalkan, itu misalnya seperti ini. Dek, kamu itu ya kalau main game kebanyakan nanti nggak fokus. Saya jamin anak nggak akan paham. Coba jelaskan saya, anak kelas 6 SD saja, apa arti fokus? Coba jelaskan. Nah, fokus itu bingung kan malah. Nah, itu harus diajarkan ke anak-anak SD lewat permainan. Di sahabat namanya teknik hawul-hawul. Jadi anak-anak itu dibuat permainan dan nanti dijelaskan. Ini loh kecanduan pornografi, ini nggak fokus gitu, seperti itu. Nah, ini lewat permainan, simulasi. Kalau untuk anak SMP dan SMA sudah pakai slide, sudah bisa dijelaskan kerusakan otak dan sebagainya bisa. Jadi ini terutama untuk anak SD lewat simulasi atau analogi. Nah, tetapi ada yang jauh lebih mengerikan dari sekedar kecanduan gadget atau game, yaitu pornografi. Senakal-nakalnya bapak-bapak dulu nih paling ngintip orang mandi. Kalau di kampung ada belik gitu ya, belik atau tempat pemandian umum gitu paling ngintip gitu. Atau ketika SD mati, sekarang bajunya kan dulu rok sama celana pendek, nggak panjang gitu. Itu pakai sepatu warrior, rautan pensil ada kacanya, terus warnanya pink, gitu, pada sekikian gitu. Itu senang-namanya anak laki-laki zaman dulu. Di zaman sekarang, saya kasih contoh saja karena di sini banyak anak-anak. Saya kasih contoh yang paling ringan. Ingat, ini paling ringan. Game.co.id. Game.co.id itu adalah game resmi di Indonesia untuk anak-anak TK SD. Untuk mendapatkan nama Co.id itu harus resmi yayasan atau CV atau PT, nggak bisa KTP saja. Kalau KTP bisa .com bisa, tapi untuk KID ini resmi. Lihat isinya ya. Anak-anak sejak kecil secara resmi di Indonesia diajarkan cium-ciuman untuk tidak diketahui orang tuanya atau orang lain. Lihat, cinta di danau. Jadi itu sopirnya lagi nyopir, kita disuruh mencium. Kalau dia nengok, kita lepaskan, nilainya semakin tinggi. Kalau ketahuan, ini baru yang paling ringan. Ada yang nanti minta maaf disuruh gesek-gesek kemaluannya. Di sini siapa yang anaknya main GTA San Andreas? Tahun 2000 itu dibuatnya. Sekarang bisa dikopas di semua komputer tanpa diinstal. Di situ ada adegan minta maaf ONAL-SIX dan adegan SIX di dalamnya. Kalau nggak percaya, nanti sampai di rumah yang punya anak laki-laki dan suka main game ngomong seperti ini. Nah, kamu tahu nggak dengan hey so yang, itu ya disampaikan. Kalau dia ketawa, kok ini tahu? Kemungkinan sudah melihat adegan seks itu di GTA San Andreas. GTA 5 lebih serem lagi, cut scan-nya sudah vulgar, lebih vulgar. Jadi nggak perlu di crack. Itu crack untuk membuka adegan itu salah satunya. Dan masih banyak lagi.
Bapak Ibu buka Android, buka dan sebagainya, minta maaf keluar, bagaimana memperbesar kemaluan, bagaimana game sesama jenis dan sebagainya, banyak iklan-iklan black dan sebagainya. Saya kasih contoh dampaknya ya, salah satunya. Ini klien saya, wanita. Awalnya pornografi itu yang ditembak adalah laki-laki. Kenapa? Laki-laki umur 10 tahun ke atas ketika dia sudah balik, maka dia akan memproduksi 150.000 spermatozoid setiap hari. Setiap 3 hari kantung sperma laki-laki penuh. Itulah kenapa bapak-bapak ini setiap 3 hari matanya jelalasan kemana-mana. Butuh stimulus atau rangsangan untuk mengeluarkan, minta maaf, SPRM-nya itu. Ibu-ibu kalau pengen suaminya setia, pulaskan tiap 3 hari sekali ya. Nah, awalnya yang ditembak anak-anak, laki-laki. Apa? Karena mudah terangsang. Kalau nggak percaya, nanti yang di rumah punya anak laki-laki suka nonton TV, tanya seperti ini. Nak, kamu kenal nggak dengan Tante Sunade? Sunade ya. Ya kalau ketawa dan malu-malu ya, dia laki-laki normal. Siapa Tante Sunade? Hokage kelima di Naruto. Ya minta maaf, SUS-nya gede dan sedikit terbuka. Itu adalah pujaan anak laki-laki umur 5 tahun ke atas. Itu laki-laki, pikirannya sudah kemana-mana. Apakah laki-laki punya cinta atau tidak? Tanya sama bapak-bapak. Jawabannya cuma 2. 1, tidak punya cinta. 2, punya banyak cinta. Mau pilih yang mana? Itu laki-laki, urusannya cuma SPRMA titik. Itu di laki-laki. Sekarang yang diserbu juga perempuan-perempuan. Ini kayak saya adalah perempuan. Dulu perempuan tidak tahu SEE kecuali 1, disentuh laki-laki di malam pertama. 2, melihat pornografi tanpa sengaja. 3, karena dia perawat atau dokter sehingga harus tahu jeroan laki-laki. Kalau di luar itu, saya jamin ibu-ibu ketika malam pertama tidak 3 hal tadi, ada pulang keluar dari sarangnya bisa pingsan. Betul kan? Tetapi anak-anak sekarang, Bu, minta maaf, jangankan website pornografi. Kalau tidak percaya, buka YouTube, bukan Facebook ya, YouTube, ketik sex education. Di situ ada puluhan cara ngajarin seks resmi dari Amerika tanpa ada sensor sama sekali. Sudah dituntun puluhan juta orang, termasuk mungkin anak-anak kita. Jadi nggak perlu buka website pornografi, di YouTube banyak. Dari awal sampai akhir, minta maaf, dari kemaluannya masuk ke kemaluan ada semua, ada kameranya. Durasinya ada yang sampai 3 jam. Nah lihat, ini anaknya kecanduan komik yaoi, komik sesama jenis. Dia pikirnya apa? Oh nggak apa-apa sih, cuma sesama jenis kok, laki-laki dengan laki-laki. Awalnya seperti itu. Lihat, dia kena umur 15 tahun. 10 tahun kemudian, kalau nggak melihat komik itu dia sakau. Dia udah gemeteran gitu kalau nggak nonton. Serem kan? Jadi yang dididik sekarang nggak cuma laki-laki, perempuan pun banyak. Saya buka grup kecanduan game dan pornografi bulan Ramadan tahun 2016. Sebulan kemudian, bulan Lebaran, saya mendapatkan 10 klien, yang 9 adalah wanita. Ada yang hafal 30 juz, ada yang S2 UGM. Perempuan itu sekarang seperti itu. Jadi sudah sangat mengenaskan. Bahkan saya tanya Bu Eli, Bunda, kok bisa sih dia hafal 30 juz tapi juga kecanduan fotografi? Oh beda kasihnya otaknya. Otaknya beda antara hafalan dan menonton, itu beda. Sehingga anak-anak kita sekarang seperti ini. Minta maaf, itu maksud tahunya bahasa Inggris ya. Itu ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, dilihatin kemaluan orang besar. Biasa, di internet udah banyak, kita butuh praktek.
Jadi anak-anak sekarang minta maaf biasa saja dia seperti itu.